بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. Kitab Fathul Mughni إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح العالم العلام العرب الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنزري رحمه الله تعالى. شيء إلا هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 54. Nomor 326. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadilah orang yang seraba bisa. Jadilah orang yang seraba bisa. Kalau bahasa anunya itu multi talenta. Pesan Sidin, jadilah orang yang seraba bisa. Maksud seraba bisa ini seraba bisa dalam berbuat kebaikan. Tentunya lebih khusus lagi yang berhubungan dengan akhirat. Contohnya misalnya bisa mengaji, ya Allah, bisa sembahyang, bisa membaca burda, bisa baca maulid, bisa baca dalail, bisa menolongi orang, bisa menuntut ilmu, serba bisa dalam hal kebaikan. Jangan serba bisa dalam hal maksiat, bedom harat, bepacaran harat, mencontan ayam orang harat, apalagi menaiki 5 orang harat. Nah itu kan serba bisa juga, tapi serba bisa dalam maksiat jangan. Di sini maksudnya disuruh secara bisa dalam kebaikan. Tentunya terlebih dahulu syaratnya belajar dulu ilmu agama ya Allah. Orang baca maulid kada mungkin kada belajar dulu. Orang baca talqin misalnya di kubur kada mungkin kada belajar dulu ya Allah. Sembahyang, puasa, belajar berdahulu, artinya menuntut
menuntut ilmu agama. Nah, jangan kada bisa lalu. Nah, apalagi keduanya hal akhirat, tentang akhirat kada bisa, tentang dunia kada bisa juga. Pengangguran ada disebutkan dalam sebuah riwayat Allah Ta'ala, ulun kada ingat apakah Allah Ta'ala kah, apakah Rasulullah kah, kada ketujuh lawan orang Islam ini nang menganggur kadida gawian. Lamun kita kadida bisi gawian di dunia, barang gawian gasan akhirat. Contohnya misalnya lamun anak muda pengangguran pok orang labih karena kadida tanggungan. Tapi mon bisi anak bisi bini itu jangan menganggur, harus ada gawian. Ya Allah. Nah, contoh anak muda misalnya, ya Allah, anak muda nih biar menganggur gitu, biar lapar gitu, jangan merasakan seorang ya Allah. Artinya kadida tanggungan, bini kadida, anak kadida gawian misalnya, koler begawi misalnya, koler mengambil upah. Nah, jangan sampai keduanya nganggur masalah dunia, nganggur masalah akhirat. Jakanya bang, lamun kada bisa begawi, lamun kada bisa menoreh, lamun kada bisa buhuma, lamun kada bisa berdagang, barang duduk di atas sajadah membaca salawat, ada gawian gasan akhirat. Nah, itu nama bagusnya keduanya bang, terutama bagi nang beisi tanggungan, beisi anak bisi bini kan, itu disuruh becari, jangan nganggur. Ini apa? Mantang-mantang anak muda, mantang-mantang kadada tanggungan, nganggur gawian, nongkrong di warung, marotet, sumbahyang kada, menuntut ilmu kada, boleh ke rumah, menyipak kalawang, bermain kuitan, minta duit. Nah itu kada bagus selalu tuh. Allah Ta'ala benci, Rasulullah benci kepada orang yang pengangguran dalam hal dunia, lebih-lebih dalam hal akhirat. Lamun kita pengangguran di dunia kok kurang lebih, maksudnya pengangguran dalam pekerjaan dunia kok kurang lebih, lamun kada bisa tanggungan. Tapi lamun pengangguran tentang hal akhirat, nah itu bahaya. Kadida nang digawe gesan akhirat bahaya tuh. Sembahyang kada, ngaji kada, nganggur aja bahaya. Nah, mun bagus tuh sibuk terus, waktu sibuk terus, diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Ada misalnya waktu kosong, santai-santai, di mana santai-santai sambil menunggu taksi misalnya, ya Allah kadida nang digawe nih, duduk kayak stomat baca salawat kah, baca istighfar kah, kadang nganggur dah, duduk di bandara menghadang pesawat misalnya, ya Allah, daripada kadida gawean baik baca salawat kah, baca istighfar kah. Nah gitu, pokoknya ada nang digawe nang menghasilkan manfaat, baik manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat. Oleh karena itu bagus saraba bisa dalam hal kebaikan. Jadi sibuk waktunya itu diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, jangan nganggur. Itu pesan sidin lah, pesan sidin. Kemudian 327, zahirnya kita yang bekerja, hakikatnya Allah. Dalilnya apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat Quran dah. Wallahu khalaqakum itu artinya lah, dan bermula Allah yang menciptakan kalian. Wa ma ta'malun,
dan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi kita nih sebenarnya kada ada bisi apa-apa dan kada coba apa-apa. Diri kita Allah nang menciptakan, gawian kita pun Allah Ta'ala juga nang menciptakan. Kita kada ada bisi apa-apa. Pada zahirnya kita begawi, hakikatnya Allah Ta'ala nang memperlakukan kita. Nah, itu ada juga hubungannya lawan nang di atas tadi. Kan kita misalnya kalau alhamdulillah diberikan kebisaan saraba bisa beramal dunia, maksudnya bekerja, ya Allah, bekerja menghasilkan duit, menghasilkan rezeki, ya Allah. Saraba bisa tentang amal akhirat, baca Quran bisa, ya Allah, baca maulid bisa, baca salawat bisa. Nah, itu ingatakan pada zahirnya benar kita nang bekerja, tapi hakikatnya Allah Ta'ala. Lamun kada kaya itu sia-sia nang saraba bisa gitu, sia-sia. Kada diterima Allah Ta'ala. Kenapa? Kada ikhlas. Jadi arti ikhlas itu jangan ada perasaan di hati seorang saraba bisa. Walaupun pada zahirnya saraba bisa, cuman hati jangan merasakan aku nih saraba bisa mang di kampung nih. Nah, jangan itu. Soalnya itu bisa menghilangkan pahala, bisa meruntuhkan amal ibadah nang kita saraba bisa nih. Nah, apakah lagi misalnya orangnya sudah ada bisa apa-apa merasa pulang, nah itu parah lagi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian gawi, kalian kerjakan. Walaupun pada zahirnya kan aku sembahyang pada zuhur ya, pada zahirnya aku, ya Allah, cuma pada hakikatnya Allah Ta'ala juga nang memperlakukan. Artinya di situ kita hilang lalu. Kalau bahasa tauhid yang tinggi itu namanya fana. Fana itu binasa, artinya waktu binasa itu habis ya. Kadida, kita ini kadida. Wujuduka kal adam. Adanya engkau wahai manusia seperti tiada. Kita ini asalnya kadada, lalu ada. Kena kadida pulang. Bisa berubah-ubah. Nah, asalnya kadada lalu ada. Baharu. Nah, lain Allah Ta'ala kan itu qadim, berdiri sendirinya, dan adanya kada permulaan dan kada kesudahan pulang Allah Ta'ala nih. Nah, jadi hakikatnya nang ada itu Allah, kita nih kadada hakikatnya. Lamun kadada jangan merasa berisi apa-apa kan. Walaupun kita saraba bisa. Nah, pegarang tujuannya supaya nang kita gawe neto diterima Allah, nang kita gawe itu menghasilkan pahala, nang kita gawe itu dibalas Tuhan kita dengan surga di akhirat gitu. Ya banyak aja orang saraba bisa, cuman sombong hatinya, lalu merendahkan orang yang nggak bisa. Mantang-mantang bisa fasih baca rawi, ada misal kawan misalnya terbata-bata baca rawi, ya itu ya ya misalnya dalam hati itu akan bocap bang, tapi bisa aku pedenya. Nah, itu hati-hati. Sombong, merendahkan orang, mantang-mantang saraba bisa macam-macam ya Allah. Ini itu penyakit orang yang diberi Tuhan kebisaan dah, multi talenta, sombong dan merendahkan orang lain yang ada bisa. Nah, lawan jo orang saraba bisa ini penyakitnya apa? Kadang-kadang karena sombong tuh lalu kadang mau memberikan kesempatan kepada orang. Inya aja nang tampil sorangan, inya bang merasa inya nang bisanya, nang lain kada bisa bang, kada bisa tuh berusaha gitu, harus tampil gitu, aku aja. Nah, padahal orang tuh seberataan punya potensi kayak orang tuh, punya bakat. Kalau ada bakat-bakat yang baik,
itu sebenarnya jangan dipendam. Kadang-kadang anak muda tuh nya ada bisi bakat, cuman sumpah nya mengeluarkan mun kada kita nang Tuhan nang apa tuh meluarakan ke jalan teh. Gitu. Supaya apa? Supaya ada generasi penerus. Supaya ada generasi penerus. Nah kayak kita kan di masjid ini ada tukang baca rawi, mun kehendak ulun tuh ada kena penerusnya. Anak-anak muda belajar baca rawi, kena bila nang tua-tuanya mati kan, nang anumnya pulang mengganti, perlu dilatih nih tah. Cuman dilatih itu dipilih jubang siapa nang lancar baca Quran, insya Allah lancar aja baca rawi kan. Jangan mantap-mantap seorang posih lancar lalu kada memberikan kesempatan kepada orang, padahal orang itu ada punya bakat, punya potensi yang bagus disalurkan. Noh ini bakat yang bagus ya bang lah, jangan bakat yang kada bagus. Nampak mungkin harap ini menyawang ayam ya lalu ayo jadikannya jadi bandarnya ya, itu jangan. Maksudnya itu dalam kebaikan, misalnya ya Allah, ada anak muda suara bagus dilatih untuk malah azan misalnya ya Allah, atau apakah menyair kan, nah itu bagus gitu. Jadi kita tuh jangan terbatas pada diri kita aja. Hendaklah kita menuakan kepada orang lain juga. Sama-sama gitu maksudnya. Sama-sama. Kayak ulun aja sorangan lah malam Selasa contohnya baca burdah. Lamun ulun aja sorangan uyuh. Mun kada bantuan ada kawan, seikong dua ikong membantu baca burdah. Kita tuh perlu bantuan. Kayak malam ini ulun kada sanggup kada bubuhan nang operatornya, kameramennya, macam-macam ya Allah. Tukang sorong banyu, tukang bawakan wadai, tukang lingiri banyu. Nah itu sama-sama gitu. Jangan sorangan aja Pak Iyanya. Nah, lawan juga Pak Iyanya itu kan bagus dibanding orang. Walaupun kita serba bisa, tapi kita tuh jangan merasa kita dan pemisahnya lalu kita menguluh, bahasanya menguluh. Jangan, kita pembawaan sama-sama aja. Gitu. Kayak itu Nabi itu Sidin itu orang-orang paling cerdas otaknya, paling jenius otaknya, walaupun tanpa musyawarah dengan para sahabat, Sidin kau memutuskan nang hendak digawin itu. Kenapa? Karena wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah kada bacakan salah. Tapi adab Sidin kepada para sahabat bermusyawarah, minta pendapat para sahabat kayak apa ini, kayak apa ujar sahabat kayak ini. Nah, lalu dipilih mana nang terbagus, nah itu nang digawi dilaksanakan. Nah, Nabi kita aja Sidin bersama para sahabat membangun mendakwakan Islam ini macam-macam. Ya lagi yang Nabi itu bersama-sama kita nih, jangan sorangan aja gitu. Kita perlu bantuan kepada orang lain. Kemudian 328. Apabila mau mendapat rahmat ini kasih sayang Allah dan ridhanya Allah. Ridha itu artinya senangnya Allah senang. Dan kemuliaan, tentunya kemuliaan dari Allah. Kemuliaan daripada makhluk itu kada usah kita untuk mencari-cari kemuliaan daripada makhluk. Makhluk atau manusia ini menghormati ada apa juga. Manusia misalnya menghormati kada bertambah juga duit kita. Manusia memuji kada bertambah juga harta kita. Manusia menghina kada menghormati kada berkurang juga duit kita. Kada ada pengaruhnya. Makanya orang tuh mengiau ulun macam-macam, ada ngiau masjid, ada ngiau kaum, ada ngiau guru, macam-macam
ulun kada peduli hendak ngiau kaum hendak ngiau guru itu kada memberikan manfaat, kada memberi mudarat. Besar haja hendak mengiau kaum kada apa juga. Hendak mengiau guru ulun kada merasa jadi guru juga. Jadi doanya misalnya bila dikiau kaum pada tahu-tahu untuk dikiau guru hanya menyinggahi, jangan itu. Soalnya panggilan orang, pujian orang, hinaan orang itu la yadur wa la yanfa'. Kada dapat memudaratkan, kada dapat memberikan manfaat. Yang penting Allah Ta'ala memuliakan. Biar orang kada memuliakan tak apa-apa, kada memberi bekas. Gitu. Maka janganlah melimpas garis miring, melewati di hadapan orang yang mulia. Ini adab kita berjalan di hadapan orang yang mulia, apalagi orang tuha pada kita. Tata keramanya, adabnya jangan bahasa kampung itu malingos, kada permisi, kada tahu-tahu, kada menunduk cara berjalannya, jangan. Lamun kita hendak dapat rahmat Allah, ridha Allah, kemuliaan dari Allah, adab kita apa? Janganlah melimpas atau melewati di hadapan orang yang mulia. Lamun hendak lewat jua, permisi. Mun kawatu jalan lain kah misalnya, ya Allah. Amun kada di jalan lain juga, mau jalan situ, ya permisi dengan cara beradab. Baik itu orang alim dan lainnya. Sebab kita menghormati akan ilmunya dan orangnya. Misalnya tuh orang tuh misalnya kada tuha, coba ilmu kita menghormati itu karena ilmunya. Ada misalnya orang kada berilmu cuma tuha, kita hormati juga. Kita hormati karena umurnya. Kita menghormati itu memang kita mengamalkan perintah agama. Insya Allah kita dapat rahmat, dapat ridha Allah, dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menghormati itu misalnya menghormati orang tua, kenapa? Anu pang sidin si anak bebinian bungas lompina, itu lain niatnya. Atau supaya sidin memberi aku duit, itu lain niatnya. Ini menghormati memang perintah Allah, perintah agama kita. Apakah lagi ini kadang-kadang minta maaf lah, orang di akhir zaman lebih hormat kepada orang lain dibanding kepada ibu bapaknya. Serumah rancak hari-hari tetamu kuitannya serumah. Kayak apa lawan kuitan misalnya duduk seorang berjalan di hadapan kuitan, kena cakah aja orang tua, kena kada tahu-tahu. Seharusnya kuitan tuh dulu dihormati. Nih wan orang hormat benar, tahun kuitan kada. Apa nih tuh kepaling ngarannya. Atau misalnya kuitan sudah meninggal dunia, kubur kuitan tagah, artinya apa? Kada dijiarahe, kada diharago kubur kuitan hibak lawan halalang, parupok. Bahasa kampung kami itu parupok, olah biar parupok. Kumpai. Hanya kita menjirahi makam-makam lain, jirahi kuitan dulu. Kena apa? Kena nang lain-lain wali-wali nang tijar itu hujan nang guru rasat semalam kan, timbul nang wali-wali itu kok menyumpahi, bapak kamu nyawa kesini, tuh kuitan nyawa apa kada dihormati, jauh-jauh kesini. Ujar wali dalam kubur tuh kepandian, cuman karena mendengar mah orang nang ziarah nih, bapak ikam jauh-jauh mah bisakan duit ke sini, ikam kada dapat berkah sini, kuitan ikam di rumah atau kuitan ikam kubur di higa rumah, ikam kenapa kada diziarahi, kada dilingai atau kada dihadiahi, datang jauh ke sini, bapak ikam masih bulik nyawa aja.
Bisa kayak itu nang wali nang dijarih itu menyumpah. Karena kada tahu ilmunya tadi. Nah, timbul sia-sia ziarahnya itu. Ada seorang ulama yang hidup, Habib sidinnya. Ada murid sidin di pengajian tak berselamat. Takut di sidin ikam tadi berselamat lawan mama ikam nabi ikam. Kada aja. Kada ingat, kada usah berselamat aku je sidin. Mana mama abe ikam tuh dicium tangannya minta ampun. Hanya lawan aku. Itu ada di antara ulama kayak itu. Di rumah kita tuh, kalau kita masih ada kuitan masih hidup ya Allah. Nah itu surga di bawah telapak kaki ibu, bukan dicari mananya tuh. Ada kayak itu. Maksudnya bila kita taat kepada perintah kuitan, bila kita berbuat baik kepada kuitan, jangan menyakiti hati kuitan, menggembirakan hati kuitan, dijamin masuk surga asal orangnya beriman aja. Gitu. Tapi kalau titanya, walaupun titanya kiai, ustad, banyak kitabnya 20 lemari misalnya ya Allah, terkenal, viral, dihormati orang, tapi lawan kuitan wani. Nah, itu bisa masuk neraka tuh. Sia-sia ilmunya akan berberkah. Nah, lawan kuitan, baiki hubungan lawan kuitan. Gitu. Bila kuitan sudah meninggal, diganang kuitannya. Sudah kalau disampaikan sembahyang hadiah jangan ditinggalkan setiap malam. Nah, ulun alhamdulillah menggawi jua, mudahan pian mau menggawi jua seberatan menggawi. Yang penting kuitan dihadiahi. Nah gitu. Nah, kita amalan-amalan kayak ratib hadat tadi hadiahkan pahalanya lawan kuitan. Kada uyuh kada meniatakan dalam hati itu ya Allah, sampaikan hadiahnya kepada mama abah ulun yang sudah meninggal dunia. Sampai itu sudah kada uyuh kada. Nah, gitu. Ulun alhamdulillah ya Allah, ini berkat kuitan juga. Kuitan menyekolahkan bahari kan, mengkosi sehingga kau belajar dapat ilmu agama. Nah itu berkat kuitan juga. Nah, berkat guru pam juga ya Allah. Kemudian terus 329 barang siapa menambahi rombongan satu golongan maka ia termasuk golongan mereka. Ini baik golongan dalam hal kebaikan atau dalam hal keburukan. Tolong ulangilah. Barang siapa menambahi rombongan itu orang rombongan murid habsyi, ya, rombongan pengajian, rombongan juga Allah tah. Ada rombongan maksiat, ada juga rombongan manyohyam, ya juga rombongan dugem, ada juga dugem tuh dunia gemerlap lah, dunia malam. Rombongan itu macam-macam lagi. Ada dalam kebaikan, ada dalam maksiat. Jadi barang siapa menambahi rombongan satu golongan maka ia termasuk golongan mereka. Menambahinya itu bisa dengan dirinya empat di situ atau ia membawa orang lain empat juga ke golongan itu. Lebih lagi itu maka dia termasuk daripada mereka. Atau misalnya ada empat cuma orang lain dibawanya suruhnya ke situ. Contohnya dalam hal rombongan kebaikan, rombongannya anggaplah jamaah gitu kan namanya, bahasanya jamaah kebaikan. Ini kita ini kan jamaah kebaikan nih dalam majelis pengajian nih. Pian biasanya 4 ya lah, 4 pengajian 4 duduk nih, berarti pian menambahi ngarannya, menambahi rombongan kebaikan dengan diri pian saikong. Nah, nyata dibalas Allah Taala kebaikan ya Allah. Menambahi akan ya. Nah, apakan lagi biarlah jumlah orang yang mengerjakan salat Jumat dalam mazhab Syafi'i itu kalau 40 orang lah. Misalnya 39 orang kurangnya 1 ya. Lalu dengan ada seikut menambahi, wah itu ganal pahalanya. Dengan berkat dia mencukupkan lalu terjadilah di situ salat Jumat.
Lamun kada sampai 40 itu kada wajib Jumat sembahyang zuhur. Jadi tuh di kampung tuh. Atau misalnya ke mana kah? Ke kampung sebelah kami cari nang Jumat nang jumlah 40. Mau di kampung sorang misalnya lelakiannya nang hadir kada sawat 40 39 aja lawan imamnya lawan khatibnya Pak. Itu kada sah Jumatnya. Dan kada berdosa ada, hanya kada cukup syarat. Sembahyang zuhur aja mah kada berdosa ada. Nah, nang berdosa itu apa? Nang berdosa itu ada di minta maaf, ada nang kada empat sembahyang Jumat. Gara-garanya kada empat lalu ada cukup ini. Nah, lalu kalau dia 4 juga lalu cukup 40 makanya pahala besar. Pahala besar. Itu kalau jumlah jamaah Jumat lah, kalau kita jamaah pengajian ini kan ada terbatas, saya kok anak sedikit kan, anak banyak kayak Allah. Tapi kalau kita bebawaan, nah situ ada pengajian kita datangan yuk ya, atau undangan maulid kita datangan yuk, atau kita mau menyampaikan sauran maulid misalnya, ulun kan biasanya menyampaikan sauran maulid nih. Bila ada undangan maulid untuk sampaikan pakai mikrofon nih. Nah, sebilang orang datang ulun dapat pahala tuh. 10 misalnya ada 6 hadir, ulun gara-gara ulun menyampaikan ulun dapat pahala tuh. Walaupun misalnya ulun kan tolak misalnya yang tolak, atau misalnya ulun tolak juga. Nah, itu ganal pahalanya. Imam mau makan misalnya ulun kan tolak misalnya Allah, no orang tolakan itu dapat pahala ulun. Ulun tuh menambahi rombongan kebaikan. Tentu dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau menambahi rombongan yang jahat, besaruan apa besaruan? Malam ini kita merumus apa? Merumus buntut sekalinya. Atau misalnya apakah? Pokoknya nama maksiat lah. Bebawaan misalnya. Nah, itu dapat fotokopian dosanya juga tuh. Menambahi dalam kejahatan. Nah, gitu. Dalilnya itu ada hadis lah. Man kassara sawadal qaumi fahuwa minhum. Bersya ada dalil. Man kassara barang siapa membanyaki ia. Man kassara barang siapa membanyaki ia, menambahi itu ya membanyaki. Sawadal qaumi akan golongan kaum, bukan kaum masjid lah. Kaum ini maksudnya golongan manusia. Barang siapa membanyaki ia akan golongan kaum, kelompok manusia dalam hal kebaikan atau hal keburukan, bahwa minhum maka ia digolongkan daripada mereka walaupun dia kada tolak. Contoh misalnya ya kalau anujar malam ini rame benar di situ aja orang apa maksiat lah. Nah apa yo judulnya maksiatnya apa yo? Nyabu lah, nyabu. Wah, banyak banget situ orang pasti nyabu jar. Ayo kita tolakan ya, ikan bang, aku kada tolak, aku medahkan aja. Ini tuh dapat digolongkan orang menyabu juga, ditulis menyabu juga, padahal kan nyabu, padahal memedahkan aja. Gara-garanya medahkan orang kasih tua nyabu. Batunya guringnya di rumah kan 4 ditulis ya daripada golongan nyabu, walaupun kada nyabu. Nah, dosanya nih. Maka banyak misalnya gara-garanya bekesah 10 itu masih itu 10 nya paling banyak nya dapat dosanya dibandingkan kawannya yang tolak tadi. Nah, itu. Jadi kita ini bebawaan dalam kebaikan aja, lamun maksiat jangan bebawaan lah. Lamun hendak maksiat juga dah. Nah, lamun hendak maksiat juga sorangan aja jangan bebawaan. Tapi hal kebaikan bebawaan nah. Walaupun seorang ada tolak misalnya ya Allah. Apalagi tolak maksudnya bagus lagi. Nah, kemudian 330 bermula dasarnya ikhlas itu ialah karena Allah. Ini ikhlas yang paling tinggi lah. Masuk dasarnya ikhlas tuh ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas yang nomor 1 ialah karena Allah tuh bang. Tidak karena lain.
dan tidak bercampur yang lain daripada Allah. Termasuk surga, termasuk neraka, itu lain daripada Allah. Kita sembahyang, kenapa jadi sembahyang? Supaya kita masuk surga. Nah, itu masih ikhlas rendah. Berarti masih selain Allah itu tujuannya. Kenapa ikam sembahyang? Supaya kada masuk neraka. Nah, itu masih selain Allah. Ikhlas bang, cuma masih rendah. Kenapa ikam sembahyang? Tuhan pengnyuruh. Nah, itu tinggi benar tuh. Tinggi benar tuh ikhlasnya. Tapi lah bukan sekadar dimuntung, memang dari hati ini tuh. Kenapa Tuhan? Kenapa nyawa sembahyang? Tuhan pengnyuruh. Oke, sah nih pada zahirnya begini saya ikhlas, padahal dalam hati anu juai, nak dunia juai misalnya nanti pada bujur. Memang dari hati. Atau misalnya karena bekam sembahyang, karena bekam beramal, karena bekam menuntut ilmu supaya Allah ridho, itu tinggi ya tah. Supaya Allah senang. Masalah masuk surga, neraka, terserah Tuhan nih. Aku nih dimasukkan Tuhan ke neraka, ke surga, ampunnya itu terserah Tuhan nih. Yang penting aku nih menggawi sudah titik. Nang disuruh Tuhan aku gawi titik. Wah, hebat benar aja Tuhan hamba pun itu. Inya kada mengharapkan apa-apa. Tapi Allah Ta'ala ini pasti ada menyia-nyiakan hambanya nang ikhlas. Pasti dimasukkan Tuhan ke dalam surga gitu. Nah, itu tapi tidak cukup sekedar niat ikhlas saja. Inya amal soleh telah amal soleh lalu diterima Allah Ta'ala, itu dua syaratnya. Lalu jadi amal soleh itu dua syaratnya. Yang pertama niatnya ikhlas, yang kedua gawiannya itu sesuai dengan syariat, baru dikatakan amal soleh, baru diterima Allah Ta'ala, baru dibalas Allah Ta'ala dengan pahala. Ini syaratnya dua. Amalnya sesuai syariat, niatnya ikhlas. Kada awas semata-mata niat ikhlasnya, cuma amalnya salah. Mungkin karena berilmu. Contoh Nabi ya, menyumbangkan harta tuh bagus lah. Menyumbangkan harta untuk acara maulid ya bagus lah tah. Cuman hartanya dari hasil riba. Walaupun dia menyumbang itu hatinya ikhlas. Ya Allah, ini ikhlas sebenarnya menyumbangnya. Tapi salah caranya. Kenapa? Dari hasil riba kada jadi amal soleh. Kada jadi amal soleh. Kada sesuai syariat gawiannya itu. Kita sembahyang misalnya, niat sembahyang memang mengerja perintah Allah, mengharapkan dari Allah. Tapi sembahyangnya minta maaf kada batu makninah karena kecepatan. Iktidalnya kada batu makninah, rukuknya, sujudnya kada batu makninah, walaupun ikhlas kada jadi amal saleh. Karena amalannya itu kada sesuai syariat. Itu diterima Allah Ta'ala. Nah, atau misalnya amalnya sesuai syariat tapi niatnya kada ikhlas. Bujur aja sembahyangnya sesuai hukum syariat, sesuai fikih ya kalau tumakninahnya bujur, bacaannya bujur, tapi hatinya hendak minta nilai lawan makhluk, kada jadi amal saleh juga, ditolak Allah Ta'ala juga. Nah itu jadi tentunya dengan ilmu ya kalau dulu belajar ilmu dulu baru kita kawak membujurkan ibadah itu, baik secara zahir atau secara batin. Secara batin tadi hatinya ikhlas, secara zahir sesuai syariat, baru dikatakan amal soleh. 331. Apabila niatnya ikhlas karena Allah, maka ia selamat. Nah tentunya tadi sesuai kalau amalannya itu dengan syariat. Nah lalu selamatnya itu ya diterima amalnya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selamat
amalnya dan selamat juga di akhirat. Nah, gitu. Tapi kalau kada ikhlas atau misalnya ikhlas saya tapi amalnya kada sesuai syariat, itu kada selamat, amalnya sia-sia. Sia-sia. Kemudian kita cepat aja lah para tamat juga. 332 al-jahilu li ahlil ilmi a'da'u. Ini ulun nih kan anggaplah masih muda ya Allah, masih pemuda, jadi suara tuh masih semangat. Coba kalau sudah tuha, sudah tuha ulun lihat ada tuan-tuan guru nang tuha tuh sidin suat behinak sidin, mungkin manggah sidin. Alhamdulillah masih muda, namun sudah tuha gina kadang kawal lagi lantang suara. Al jahilu li ahlil ilmi a'da'u. Paling pian membarisi aja lah tuh, terjemahnya sudah ada. Al jahilu li ahlil ilmi a'da'u, artinya orang yang jahil, bahasa kampung itu bungul malah. Maksudnya orang nang kada beisi ilmu agama. Hakikatnya kita ini jahil bang, beratanya Allah nang alim Allah Ta'ala ya. Cuman kita ini beilmu agama ini karena berkat menuntut ilmu agama ini dipinjami Tuhan juga, dititipi Tuhan juga. Kadamun kita hakikatnya ilmu ampun Tuhan juga. Nah, orang yang jahil, maksud jahil ini kada tahu lalu di agama, karena kada menuntut ilmu agama, padahal Tuhan memberikan otak, memberikan hati supaya kita belajar ilmu agama, kau menerima dengan otak yang, dengan pemikiran yang sehat itu. Kalau kada digunakannya untuk menuntut ilmu agama, nah, orang yang jahil itu biasanya memusuhi akan orang alim. Nah, ada bang jujar orang alim hidden. Kira orang alim berarti orang alim nah hidden itu alim alias mungol. Amun inya alim inya kada hidden ki. Amun inya alimnya kada memusuhi. Awan orang nang alim nang kayak guru sekompol tuh kan banyak jiwa nang kada senyambet orangnya Allah, nang ulama-ulama nang hiri lawan sidin, nang menyembati sidin, nang memfitnah sidin. Padahal ditanya alim juga, ulama juga, tapi hakikatnya jahil. Jahil, terhalang daripada memandang kebaikan orang, nang dipandang itu keburukan orang aja. Terhalang di situ. Arti jahil itu kan kada tahu artinya. Kada tahu kebaikan orang, kada terdinding dengan hiri dengkinya itu. Lalu nang dilihatnya tuh nang keburukan orang yuk lawan yuk keburukan orang tuh belum tentu juga ngitung keburukan orang. Siapa tahu ini salah sangka aja. Contoh, ada seorang ulama pergi ke diskotik. Kalau kita melihat sepintas apa sih ke situ aja, kira-kira 4 juga mencolok jar. Nah, itu sekilas. Itu kita hiridem apa kita buruk sangka. Sekalinya sidin ke situ mendakwahi para pelacur. Atau sidin berdoa di situ supaya ada turun bala. Siap bisa tahu, bisa jadi kayak itu. Kan? Nah, karena kita kada tahu, lalu kita buruk sangka, lalu kita menyambati, timbulnya memusuhi. Nah, itu biasanya orang nang memusuhi atau hiri dengki lawan orang alim itu inya karena kada tahu. Mungkin kada parak lawan orang alim itu. Coba kalau beparak, bakawan mengaji, insyaallah kayak ini bang sidin sebujurnya. Orang-orang barat, orang-orang kafir, orang-orang Eropa, mereka itu banyak benci kepada Islam itu karena di otaknya sudah dicuci, otaknya sudah didoktrin tentang keburukan Islam, karena ini kada tahu tentang kemuliaan Islam. Tapi kalau dia belajar tentang Islam, mengaji, membuka tentang sejarah Islam, Islam itu yang dipang baik bang,
bukan teroris bang. Inya karena kada tahu. Gitu. Sama juga nih. Orang jahil memusuhi akan orang alim. Itu kebiasaannya karena kayaknya kada dekat, kada tahu tentang kebaikan orang alim itu, lalu memusuhi. Nah, karena jahil. Jahil ini kada pasti, kada berilmu lah. Jahil ini maksudnya terdinding daripada kebenaran, sehingga dilihatnya itu sekilas keburukan orang aja. Apakah lagi misalnya ada orang yang mengolah-olah memfitnah-fitnah si alim ini, nang membawa berita nang kada bagus kepada inya, bertambah memusuhinya. Nah kayak itu. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW itu mulai zaman Nabi belum lahir, sampai Nabi lahir, sampai Nabi berdakwah, sampai Nabi wafat, sampai sekarang itu kada baambihan orang memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Hiriduk dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka kada tahu. Karena mereka kada tahu kebenaran Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, ditutupi oleh orang-orang yang di sekitarnya. Didoktrin tentang Muhammad itu seperti ini, Muhammad itu gila perempuan, Muhammad itu ini. Nya kada tahu. Nah, makanya kebanyakan orang-orang jenius, orang-orang pintar daripada orang-orang barat, mereka itu kebanyakan masuk Islam itu karena berpikirnya kenapa jadi Islam ini diburukakan ini, lalunya mengkaji tentang Islam. Islam itu benar bang, ini bang baru inya masuk Islam. Nah, berpikirnya. Nah, kita jangan memusuhi orang alim. Nah, kita kada alim, kita cinta berangun orang alim gitu. Gitu. Kita kada saleh, kita berangun orang saleh. Kita misalnya sudah kada alim, sudah kada saleh, menyembati pulang, memusuhi pulang, hiridangki pulang, bahaya tak? Bahaya. Nah, kita kayak orang saleh kada kawa sudah, kayak orang alim kada kawa, apa lagi? Kayak wali kada kawa. Bepokok cinta ya, bepokok cinta biar kada susah. Kenapa? Tempatnya kita sama. Itu misalnya kita kalau kayak ulun ini, Habib kada, wali kada, soleh kada, alim kada. Contoh ulun ya Allah. Tapi ulun cinta misalnya orang guru sompol kita. Contohnya cinta kepada Syekh Sama, cinta kepada wali-wali Allah Taala. Bepokok cinta ya. Walaupun kada alim, walaupun kada wali, itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Sama tempatnya kita di surga. Berkumpul itu kan artinya setempat. Kayak kita ini berkumpul di setempat, salokasi, sawadah. Berkumpul itu ada nang di luar kan? Nah, almar'u ma'aman ahab, dalilnya seseorang dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Gitu. Nah, berpokok cinta aja. Nah, kemudian biar kita akan membaca kitab perukunan lah, kita baca ini terus ini. 3. Ya, ada orang bina ma'anih juga bisa keluar aja angka 333 sakojar. Nah, dimanfaatkannya juga. Ya kalau orang angkat 7 mau lemus buntut nih. Kadang-kadang bina aneh juga orang gila takut nih berapa aja. Kena keluar aja nomor aja. Orang gila takut nih. Untuk kekanakan bisa juga takut nih. Nah. Atau misalnya melihat plat orang plat kendaraan orang. Lalu itu yang tadinya di asinya bisa juga. 3. Bermula hati yang bagus itu tidak ada lagi jahat sangka. Nah, dan apabila masih ada jahat sangka di hati, itu adalah hati seseorang yang buruk. Hatinya nang buruk, bukan orang yang jahat. Kita misalnya menyangka kawan kita gini dengan sangkaan nang buruk. Kadainya kada nang buruk, kitanya nang buruk, hati kitanya nang sakit, hati kitanya nang rusak. Karena itu ibarat cermin. Kita dengan saudara kita sesama muslim itu kal mir'ah.
Al-mu'min lil mu'min kal mir'ah. Seseorang mukmin bagi mukmin yang seperti cermin. Cermin, bila kita bercermin, bila kita melihat di dalam cermin itu hirang, bukan cermin yang hirang, tapi muka kita yang hirang ya Allah. Bila kita melihat di dalam cermin yang putih, bukan cermin yang putih, tapi muka kita yang putih. Itu gambaran kita lawan saudara kita. Bila kita berburuk sangka kepada saudara kita, itu hati kita yang rusak sebenarnya, bukan dianya. Lawan buruk sangka kita tuh kadang mesti juga bujur. Kadang mesti juga bujur. Misalnya kita melihat kawan kita, situ orang bina rame, misalnya nyabu ya Allah di bawah pohon gata. Ada kawan kita tulak situ, banyak si nyabu sakojan. Padahal menuri, Saya juga orang meleset. Atau misalnya ia mencari ayamnya yang hilang, nggak misalnya ya Allah. Nah, jadi kita itu disuruh baik sangka aja. Karena baik sangka itu kan rugi walaupun meleset. Contoh, misalnya ada kawan kita, misalnya ya Allah, kawan kita nih, anggaplah misalnya, apa yolah contohnya nih, tulak misalnya kalau itu anggaplah misalnya situlah orang nyawa ayam misalnya rame ya Allah situ. Ada kita melihat kawan kita nih misalnya di merokok, mengerti ayam jagau, tulak juga situ. Jangan disangka dia umpat menyawa ayam. Siapa tahu ya kita, kalau masih ada peluang baik sangka kita. Kira-kira ini situ hendak berjual ayamnya kalau ada duit. Hendak berjual ayam kalau kira-kira, tapi melewati jalan situ, mahantas, baik kita sangka itu. Ada aja kalau peluang, sekalinya kawan gitu bisa menyawa ayam gitu. Sangkaan kita itu kada sia-sia dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun salah. Tapi kita menyangka baik sudah kada rugi. Orang hatinya bersih, hatinya baik, dan menyangka baik pun orang. Tapi sebaliknya, kalau kita menyangka buruk lawan orang, walaupun bujur, sangkan kita itu kita dapat dosa tetap. Ini yang bawa ayam misalnya gitu ya Allah. Kada lain nih pasti dia nyong ayam aja kita buruk sangka deh. Sampai ke situ dosa nyong ayamnya, bujur sangkan kita tuh, tapi kita buruk sangka. Itu dapat dosa kita. Hati kita nang buruk gitu. Nah, atau misalnya kita melihat, tadi kan kita udah melihat lah sangka-sangka aja lah. Kita misalnya melihat kawan kita misalnya berjalan bawa ayam itu. Kalau kita misalnya kasih itu juga misalnya malihati, bapak yo malihati gitu deh. Mungkin kebetulan aja lewat, lalu terlihat kawan kita bisa menyong ayam deh. Kayak apa? Itu sangkaan kita sudah memang di depan mata kita ini menyong ayam. Tetap juga kita disuruh baik sangka. Kalau masih ada peluang baik sangka kita. Kenapa baik sangkanya? Kira-kira inya di situ kada umpat menyong, inya mungkin inya memadahi orang supaya jangan menyong ayam. Bisa jadi. Bapak ayamnya tadi Bang, ayamnya tadi kira-kira dijualnya sudah sebelum datang ke situ. Ke situ kira-kiranya berdakwah. Oh, jangan lagi nyawa ayam. Ada jolok peluang baik sangka. Atau misalnya memang inya yang jadi bandarnya. Kayak apa lagi dah? Masih ada baik sangka kita. Inya ayo saung-saung jar ucap gitu. Kita mendengar, kita melihat masih ada baik sangka. Nah, pasangan kita, kena inya bertobat kira-kira nih. Inya boleh daripada inya bertobat nih. Diterima Allah Taala taubatnya nih. Udah ininya termasuk orang yang bertobat. Nah, itu baik sangka juga. Kalau masih ada peluang berbaik sangka lah, jangan berburuk sangka. Kira-kira masih banyak tuh peluang 1000. Apa peluang untuk kita berbaik sangka tuh masih banyak. Masih banyak. Sebutin lagi lah. Seluruh agama itu mengharamkan akan paksaan. Ini maksud seluruh agama ini bukan seluruh agama itu agama Nasrani, agama Yahudi, bukanlah. Ini maksudnya
agama Islam aja bang, nang dimaksud ini agama Islam aja sebutin. Maksud seluruh ini kira-kira lah seluruh peraturan agama Islam kira-kira lah. Bukan seluruh agama tuh, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam juga. Kada. Ini agama Islam aja maksudnya. Maksud seluruh ini kira-kira seluruh perintah agama Islam itu mengharamkan akan paksaan. Ini dalam hal mengislamkan orang nih, mengajak orang kepada Islam ini kan kita kan boleh kalau memaksa. Kada boleh kita memaksa walaupun kita nambah kuasa di daerah itu. Contoh kita jadi presiden, contoh kita jadi sultan. Lalu di lingkup kekuasaan kita itu ada orang non muslim. Kita nambah kuasa, kita kada boleh juga memaksainya supaya masuk ke dalam agama Islam. Kada boleh memaksa. Lamun mengajak boleh, tapi tanpa paksaan. Dalilnya la ikraha fiddin. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Itulah dalam ini orang yang belum berislam lah dilarang memaksa. Tapi kalau orang tuh sudah beragama Islam, maka si sultan tuh boleh memaksa rakyatnya itu untuk menjalankan syariat Islam. Bila kada dapat sanksi. Makanya kan dalam negara Islam tuh misalnya peraturannya kada boleh mencuri, ya lah. Itu harus tunduk tuh, harus kada boleh mencuri tuh. Tapi kalau mencuri ada sanksinya, potong tangan. Kada boleh berzina, mun kada dirajam sampai mati, yang sudah pernah kawin. Nah, atau misalnya kada boleh apa, misalnya ya Allah dihukum mati misalnya. Kada boleh membunuh, bila dibunuh juga. Nah, itu kalau orang sudah memeluk agama Islam, itu si penguasa itu berhak menerapkan syariat Islam, memaksa masyarakatnya untuk menjalankan syariat Islam. Tapi kalau orang itu belum Islam, kada boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Nah, kada boleh dipaksa. Makanya kan sultan-sultan bahari, sultan-sultan nang panglima-panglima Islam malah nang tauladan-tauladan kita tah. Nang ya anggap kita tuh janganlah nang mengidolakan saya itu kekanakan boleh. Mengidolakan Iron Man, Superman, ya kalau Batman, Spiderman, ya kalau nang kita jadi panutan kita tuh Rasulullah, ya Allah, para sahabat. Kemudian ada pejuang Islam kayak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah itu bagus tuh dicontoh, diteladani. Taulah pian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah itu perlu dicari itu kisahnya. Muhammad Al-Fatih seorang pemuda yang punya girah yang besar tentang Islam. Dia mampu menaklukkan Konstantinopel, itu kerajaan Romawi, sudah ribuan tahun sudah. Agama Kristen Ortodoks kah itu apa kuasa. Tapi ada hadis Nabi, ujar Nabi, nanti ada di suatu masa di kalangan umatku kawa menaklukkan Konstantinopel itu. Dan itu adalah sebaik-baik pemimpin, tentaranya sebaik-baik tentara. Nah, di zaman sahabat ada di antara sahabat kalau tidak salah Abu Ayyub Al-Ansari kan nang 42 perang menaklukkan itu gagal. Berarti bukan waktu itu nang sabda Nabi itu terbukti. Generasi berikutnya ada yang hendak menaklukkan itu gagal. Akhirnya di zaman Muhammad Al-Fatih, Mehmet II kalau bahasa Turki itu. Nah itu seorang pemuda aja yang dididik oleh gurunya seorang ulama, seorang wali Allah Ta'ala. Nih supaya dia yang dimaksud oleh Nabi Muhammad itu akhirnya terbukti dia kawan menaklukkan apa tuh Konstantinopel, iya nang Istanbul ini.
bukan Istanbul situlah, Istanbul Turki. Nah itu asalnya itu kekuasaan Romawi, lalu ditaklukkan oleh pahlawan Islam, orang-orang Islam, Muhammad Al-Fatih. Lalu Sidin Qawam menaklukkan itu, menguasai itu gereja itu tidak dihancur. Ada kalau Masjid Hagia Sophia nama ini tuh di Istanbul Turki itu aslinya gereja milik orang-orang Nasrani, Kristen Ortodok. Orang Islam ketika menaklukkan sebuah kota, sebuah negara itu dengan adab, tidak menghancurkan, tidak membunuh, cuman memerangi orang yang menentang aja. Bila menentang baru perang. Ketika menaklukkan itu mati sudah rajanya, raja orang kafir nih. Lalu Sidin masuk ke dengan gagahnya berkuda. Banyak situ anak-anak, banyak bebinian. Cuman agamanya agama Nasrani. Jar Sidin, aku di sini kesini kada hendak membunuh ibu nikam. Aku di sini apa namanya tuh menaklukkan aja, kada membunuh, kada ikam hendak berislam silahkan, mohon kada berislam kada apa juga, hiduplah dengan damai, jalankan agama kalian menurut kepercayaan masing-masing, kada diganggu, asal tunduk dengan kekuasaan Islam. Kayak itu orang Barat itu. Coba kalau orang-orang kafir, orang-orang Barat ketika menaklukkan suatu negara itu bukan dengan adab, dibunuhinya orang yang kada bersalah, perempuan, anak kecil, orang tua, masjid dihancurkannya, tempat ibadah dihancurkannya, itu brutal. Tapi kalau orang Islam ini dengan adab, kada memaksa orang untuk masuk Islam. Nah, kayak itu juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu kan penakluk Baitul Maqdis baharitah, disebut dengan perang salib. Nah, Sidin itu menaklukkan Baitul Maqdis di Yerusalem di Palestina. Nah, itu Sidin banyak juga waktu itu orang-orang non muslim. Sidin masuk ke situ dengan damai, kada menyuruh, kada memaksa orang masuk Islam, kada membunuh orang. Ada. Kalian silahkan beribadah menurut agama kalian masing-masing, tidak akan diganggu. Bahkan orang yang mengganggu kalian itu bermusuhan dengan kami. Ada hadis Nabi kelak, ujar Nabi, siapa yang mengganggu kafir zimmi maka dia berhadapan dengan saya. Kafir zimmi itu orang kafir yang hidup di negara orang Islam, dia tidak mengganggu Islam, dia dilindungi oleh orang Islam. Bila ada yang mengganggu orang kafir zimmi itu dia berhadapan dengan saya. Nah, itu toleransinya itu luar biasa. Orang Islam toleransinya nih kepada orang-orang muslim, kada mengganggu, bahkan melindungi. Nah, bahkan ada orang-orang non muslim mengatakan kalau kami hidup di negara Islam kami aman, kami tidak diganggu, kami dijamin oleh negara Islam daripada kami hidup di negara orang kafir kayak kami teraniaya, kami terzalimi. Tapi kalau kami hidup di negara orang Islam dan memang sultan yang adil, kami ini terjamin hidupnya damai, tidak diganggu. Nah, itu dari situlah kebanyakan orang-orang masuk Islam. Kayak ini pang Islam nih, bagusnya. Pemimpinnya kayak ini, akhlaknya kayak ini, kada membunuh orang, kada memaksa orang. Lalu orang tergerak masuk Islam dengan sendirinya, dapat hidayah dari akhlaknya itu. Akhlak siapa yang mencontohkan itu? Tidak lain, tidak bukan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Malam ini kalau saruan di Jabuk toh, yalah. Malam ini kan malam isok. Malam isok. Kira malam ini. Nah, jadi disampaikan aja kepada jemaah. Tapi malam esok kita rapat ya lah. Rapat bisa bantu untuk rapat ke situan kita. Nah, diumumkan malam besok di masjid ini kita hendak mengadakan rapat persiapan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Waktunya sudah salat Isya. Nah, kepada jamaah diundang khususnya kepada warga Desa Bonselan Sebarataan. Rapat peringatan persiapan peringatan Maulid Nabi. Imbahnya itu ada undangan di Jabuk. Peringatan Maulid Nabi juga. Kemudian diundang kepada jamaah juga. Kita insya Allah di masjid ini mengadakan peringatan Maulid Nabi malam Rabu yang dihadap ini. Imba Isya kepada jamaah pengajian, kepada warga Desa Bonselan Sebarataan diundang berataan. Demikian.